Cek 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 cek. Selamat malam kawan Kijamania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang pada malam hari ini masih live pertama kali. Hari ini live pertama kali ya. Karena tadi saya sebetulnya pagi udah live itu salah memasukkan akun. Jadi saya live tutorial itu di channel Putri Kicau. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di channel Putri Kicau sudah tahu tadi tentang apa perawatan burung setelah mabung. Tadi saya berbagi di channel Putri Kicau ya teman-teman. Terus yaitu karena salah akun ya masuknya di channel Putri Kicau, tapi tidak apa-apalah. eh, Setelah itu saya tadi pagi sampai siang itu bolang dan akhirnya kena kena kaki saya kena tusuk beling gitu ya, jadi terluka. Terus setelah itu kecapean tidur. Jadi ini tadi sebelum maghrib baru bangun-bangun udah sore. Terus saya buka WhatsApp itu banyak sekali yang masuk, mungkin sebagian sudah saya jawab dan komentar-komentar sudah ada ya teman-teman. Oke, tadi ada yang tanya mengingatkan saya itu, kenapa Om kita kasih makan murai batu itu kakinya harus dihilangkan kayak gitu ya, durinya harus dihilangkan, sedangkan di alam itu dia dimakan sama duri-durinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi eh, pertanyaan ini sudah dalam 1 minggu ini sudah beberapa kali, intinya tentang pemberian makan kayak gitu ya teman-teman. Karena rata-rata untuk settingan burung kadang-kadang karena menggunakan jangkrik tersebut seperti itu teman-teman. Kebetulan ini tadi ya, ini walaupun kadang-kadang saya sering kehabisan jangkrik, tidak memakai jangkrik, ini juga ada sampelnya kayak gini ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi berdasarkan pertanyaan teman-teman itu, intinya kalau di alam itu memang tidak ada yang meroteli jangkrik kayak gitu teman-teman. Jadi oke, akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya dan penelitian saya kayak gitu teman-teman. Jadi pernah saya uji coba di kandang maupun di tangkaran, dan teman-teman lain kemarin pernah punya pengalaman tentang kasih makan burung murai batu. Jadi di depan saya ini tadi tidur langsung saya buka, saya buat praktek kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini udah makan kenyang karena saya kasih ulet kandang agak banyak ini tadi, tujuannya supaya panas. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi yang intinya kenapa sih kita repot-repot ini kayak ini teman-teman, kita buang kakinya kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu ya. Padahal di hutan itu tidak ada yang bantu buang kakinya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Pertanyaan saya juga apa ya, dulu berpikir kayak gitu. Jadi sebelum saya jawab, saya cerita sebentar ya. Cerita sebentar tentang kenapa buang kakinya itu. Jadi berapa tahun yang lalu itu saya memiliki teman, dia bilang, wah, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia ya, sebetulnya bahasa Jawa. Ah, kalau saya repot, ndak usah tak buang kakinya, ndak usah buang durinya, karena di alam pun ndak ada yang bantu buang kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya dia itu karena dia memang ngengkel dan memang repot kayak gitu ya teman-teman. Jadi cukup dimatikan kepalanya, cukup dipencet, ini duri-durinya tanpa dihilangkan kayak gitu teman-teman. Lah itu burungnya itu posisinya di kandang, di sangkar kayak gini, sangkar harian kayak gini. Jadi langsung pengennya itu instan kayak gitu ya teman-teman. Lah dalam waktu dekat itu sekitar 1 bulan itu aman-aman teman-teman. Tetapi sekitar hampir 2 bulan itu teman saya itu bercerita pada saya, itu punya keluhannya burungnya serak kayak gitu ya teman-teman. Ada juga yang kayak muntah darah kayak gitu. Itu memang benar ya teman-teman ya. Jadi perkiraan saya, perkiraan saya eh kalau burung di dalam sangkar, di dalam sangkar bulat kayak gini ya, bulat apa kotak,
gini ya. Karena dia satu, kenapa harus kita potong kakinya? Karena dia satu, biasanya itu dikasih fur ya, dikasih fur. Itu dia tahu EF atau jangkrik, atau dia sangat lapar sekali, itu biasanya langsung dilahap. Hap gitu ya teman-teman. Pernah kasih jangkrik, itu biasanya burung tersebut saking laparnya ada yang langsung ditelan kayak gitu ya teman-teman. Lah prosesnya kalau jangkriknya alam sih bagus, masih ada bagus-bagusnya ya. Tetapi kalau jangkrik seperti ini, jangkrik yang besar kayak gini, kakinya ini lancip-lancip teman-teman. Mungkin sekali dua kali itu tidak apa-apa ya. Tetapi kalau misalkan ini nyekrok di tenggorokannya, karena itu lehernya itu dalamnya itu sangat kecil ya, itu bisa jadi melukai burung kita tersebut kayak gitu ya teman-teman. Dan karena dia burung kita disangkar, karena burung kita disangkar itu dia itu jarang gerak teman-teman. Seperti manusia ketika makan daging kambing, katakanlah makanan-makanan keras, dia langsung tidur kayak gitu ya teman-teman. Apa yang terjadi? Pasti nanti perutnya rata-rata sakit. Bahkan yang punya penyakit lambung itu lambungnya pasti kumat ya, setelah makan yang keras-keras langsung dibuat tidur karena tidak gerak kayak gitu ya teman-teman. Karena apa? Kalau gerak-gerak itu membantu pencernaan. Sama juga teman-teman, misalkan burung tersebut posisinya di hutan, setelah makan keras-keras dia itu terbang ke sana ke sini, ngejar burung lain atau dikejar burung lain ke sana ke sini, akibatnya proses pencernaannya itu dibuat gerak-gerak itu jadi lancar kayak gitu ya teman-teman. Sama juga halnya kalau di kandang tangkar kayak gitu ya. Jadi di kandang tangkar itu semua hampir 99% itu tidak ada yang kakinya dihilangkan. Karena apa? Setelah dia makan, dia itu terbang-terbang ke sana ke sini, karena lebar sekali kandangnya kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua yaitu karena di hutan juga itu banyak sekali hewan-hewan, dan contohnya seperti jangkrik, belalang gitu ya. Kenapa dia telan gitu ya? Dia sudah hati-hati sekali teman-teman. Kayak posisinya di kandang tangkar karena full jangkrik, itu dia itu makannya itu ndak sama dengan makanannya di kandang biasa ini kayak gitu ya. Karena apa? Kalau di kandang biasa dia itu terlalu tergesa-gesa karena lapar. Nah, burung tersebut kan tidak punya istilahnya nanti akan terjadi apa ndak. Ketika dia tahu makanan dia langsung lahap kayak gitu teman-teman. Tetapi posisinya kalau di alam liar sama di kandang penangkaran itu dia itu yang satu keuntungannya tanpa dipotoli kakinya, dia itu yaitu tadi karena tempatnya lebar luas dia terbang ke sana ke sini kayak gitu teman-teman. Jadi proses pencernaannya bisa berjalan lancar kayak gitu. Yang kedua, karena di kandang ternak itu banyak jangkriknya, misalkan full jangkrik, full EF ya, dia itu makannya sangat hati-hati, dipatuki, dipotoli kayak gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu ambisi, tidak terlalu istilahnya gas-gasan kayak gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau kayak gini. Nah, mungkin teman-teman bisa coba nanti kalau burungnya diseteli, apalagi telat kasih makan, dikasih jangkrik itu langsung ditelan ya kebanyakan kayak gitu ya teman-teman. Terus setelah nelan itu rata-rata dia itu cuma nangkring aja di tangkringan, tidak seperti di alam liar yang terbang ke sana ke sini, tidak seperti di kandang penangkaran kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari sini penjelasan saya agak berbelit-belit, tetapi kronologinya saya angan-angan seperti itu teman-teman. Jadi apa ndak boleh kita langsung kasihkan kalau di kandang kayak gini, langsung kita kasihkan tanpa membuang kakinya berduri ya. Kalau saya sih jawaban saya karena burung kita itu harus mendapatkan perawatan terbaik karena harganya juga mahal, itu kalau saya berikan perawatan yang terbaik juga kayak gitu aja. Kita eman-eman, jangan sampai karena kaki jangkrik kayak gini burung kita bisa sakit atau bisa mati kayak gitu ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan pemberian makanan kaki jangkrik kurang lebihnya itu menurut pengamatan saya dan saya perhatikan kepada teman-teman sekitar saya, memang ada kejadian benar-benar seperti itu. Mungkin teman-teman
punya jawaban lain kenapa kaki jangkrik harus dihilangkan ya, kayak gitu ya. Jadi memang ada teman saya itu benar-benar ngeyel. Jadi jawabannya di alam liar aja, tidak di kakinya, seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita harus repot-repot kayak gitu ya? Ya itu terserah pilihan kita masing-masing, cara kita merawat burung kita masing-masing. Tetapi intinya saya menjelaskan tadi itu berdasarkan pengamatan. Jadi kalau di alam liar atau di kandang itu yaitu burungnya itu jadi hati-hati kayak gitu teman-teman. Karena di sana juga dia punya insting dan terus makanannya itu banyak. Jadi makanannya itu dia makan itu tidak terburu-buru kayak kekurangan makan kayak gini ya teman-teman. Bisa dilihat juga kalau kita rawat di sangkar ini, intinya burungnya kita itu yang kita rawat kan istilahnya EF-nya dijatah kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa gas-gasan kayak gitu. Mungkin live ini agak berbelit-belit ya karena yaitu tadi langsung tanpa eret-eretan. Mungkin itu ya. Semoga dapat memuaskan teman-teman yang bertanya pada saya tadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk pilihan burung kita supaya mendapat perawatan terbaik itu bagaimana ya tergantung kita masing-masing kita menggunakan kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Berikutnya kita live dengan judul yang berbeda supaya tidak campur aduk kata teman-teman lain gitu ya, tidak kepanjangan. Pak Hendy Beat Home, kaki panjangnya aja yang dipotong. Kalau iya Pak, biasanya saya gitu. Cuman untuk lomba kadang-kadang dipilihin. Kalau mau nyetelin untuk lomba biasanya dikasih yang dagingnya aja Pak Hendy Beat Home ya. Kayak gitu. Jadi seringkali ya saya sama teman-teman itu kalau untuk lomba ya untuk murai cucak hijau kita kasih dagingnya aja. Kadang-kadang kotorannya juga dibuang. Tujuannya untuk apa? Biar dia cepat mencernanya, biar burung tersebut apa ya nutrisinya nutrisi terbaik kayak gitu ya Pak ya, intinya seperti itu. Oke, terima kasih, salam kicau mania.